Hai teman-teman, nah jumpa lagi dengan saya Ilvan. Nah hari ini saya dapat info dari teman saya, ada sebuah sistem ya mirip seperti Adblock. Nah tapi sistem ini bekerja pada DNS sistem. Apa sistemnya? Nah nama sistemnya yaitu Pi-hole ya, atau lubang hitam network katanya. Nah katanya sih ini jujur aja saya belum installnya ya. Nah sistem operasi ini atau aplikasi ini itu support pada OS, banyak OS ya, terutama Debian. Bentar saya lihat dulu dokumentasinya. Nah ada Raspbian ya, atau Raspberry ya, yang tahu teman-teman, alat kecil itu ya seperti mini PC. Ada OS Ubuntu, Debian, Fedora, dan CentOS. Nah di sini sudah ada sistem operasi yang support aplikasi ini ya. Nah rencana saya, karena saya nggak mau repot-repot, hanya sekedar mencoba ya, saya nggak mau repot-repot siapin sebuah PC untuk saya install Debian, kemudian saya jalankan sistemnya di PC tersebut. Nah itu kan repot, harus harus nyiapin PC-nya, kemudian harus diinstal. Nah tapi di sini saya ambil simpel aja, saya menggunakan VirtualBox atau virtual mesin ya. Jadi ini sebuah server yang sudah saya install Proxmox. Nah yang teman-teman udah lihat video saya mengenai Proxmox pastinya sudah tahu apa itu Proxmox, yaitu sebuah virtual OS ya. Jadi dalam suatu OS kita bisa menginstal OS lain, jadi tidak mengganggu OS yang ada di sistem tersebut, layaknya sebuah kontainer ya. Jadi OS itu berjalan sendiri namun di satu PC. Nah itu fungsinya virtual OS. Jadi kita nggak perlu repot-repot sediain PC aja ya, cukup sediain PC yang powerful dan teman-teman bisa install berbagai macam sistem seperti punya saya ini. Ada yang Windows, ada juga yang Linux ya. Jadi ada totalnya yang udah running ada 3 OS ya. Yang ini model server, kemudian ini ada UniV controller, di sini juga ada Dapodik untuk Windowsnya ya. Nah saya sudah install satu OS lagi yaitu Debian ya. Meski ini namanya Pi-hole Debian ya, ini sekedar nama aja, tapi ini aplikasi Pi-hole nya belum saya install. Jadi ini saya coba install di OS virtual ini, apakah bisa atau enggak ya, kita coba ya, karena saya jujur aja belum saya pernah coba install ya. Dan cara installnya saya lihat di dokumentasinya juga simple ya, hanya menjalankan satu komen atau satu perintah dia akan ya install ya, kalau tidak ada error ya. Nanti kita lihat aja. Nah terutama ya pertama-tama teman-teman harus siapin OS-nya dulu ya. OS-nya ini udah saya siapin. Kalau teman-teman belum tahu cara penggunaan Proxmox, silahkan lihat video saya sebelumnya mengenai Proxmox. Saya sudah pernah bahas mengenai virtual mesin ya, menggunakan Proxmox. Jadi ada minusnya, ada plusnya lah menggunakan virtual Proxmox ini. Nah ini juga saya sudah akses menggunakan PuTTY ya, PuTTY akses server ya. Kemudian saya cek internet juga udah oke ya, dalam OS virtual saya sudah terkoneksi internet ya. Tentunya Pi-hole ini atau Pi-hole gimana sih sebutnya Pi-hole ya. Jadi ya butuh internet karena ini sebuah DNS system ya. Nantinya harapannya bisa bekerja layaknya Adblock untuk mengeblok atau membatasi iklan ya melalui DNS-nya. Kalau Adblock itu kan harus diinstal di Chrome atau di browser teman-teman di setiap PC. Nah kalau yang Pi-hole ini katanya ya, ini katanya nanti bisa memblokir langsung dari DNS jaringan kita ya. Konsepnya masuk akal sih ya, dia akan memblok alamat tertentu mungkin ya nanti ya. Oke langsung aja, daripada panjang lebar saya menjelasin, kita langsung aja praktekkan coba install ya. Ini udah saya buka dokumentasinya. Di sini katanya sih hanya tinggal jalankan ini ya. Saya copy aja, saya paste di sini ya. Komen curl belum ditemukan, jadi saya harus install komen curl ya, CURL. apt get install curl. Jadi ini saya menggunakan Debian
Kalau mau install aplikasi ya familiarnya menggunakan apt-get ya. Nah ini ada fix missing ya, saya mau fix missing juga, ada error ini sepertinya belum diupdate ya. Iya belum diupdate, apt-get install update. Jadi saya salah ketik sorry ya. apt-get update, saya install update dulu ya OS saya, karena ini tadi fresh install, OS nya belum saya update, maka repositorinya tidak ditemukan ya. Jadi kalau teman-teman punya problem yang sama seperti saya, cukup jalankan update aja. Kemudian saya install lagi get install curl ya. Oke, semoga tidak ada error lagi ya. Nah ini sepertinya oke ya, nggak ada error. Nah baru saya akan jalankan perintah untuk menginstal Pi-hole. Oke, kita tunggu apakah dia langsung one click install. Oke, seperti ini. Disk space check oke, update lokal oke. Ini ada proses install ya, seperti dugaan pertama saya tadi ya. Installnya gampang-gampang ya, tinggal jalankan perintah, yang penting OS nya udah siap, jalankan perintah itu sudah install otomatis. Nah the installer will transfer your device into network wide and blocker. Oke, apakah cukup sampai di sini? Saya oke kan ya. Ini softwarenya free free open source ya, jadi teman-teman bisa kembangkan sendiri dan bisa digunakan secara gratis ya. Static IP needed. Oke, katanya ini harus Pi-hole nya harus di static IP. Oke, kita lanjutkan aja. Dan DNS yang saya mau gunain Google aja ya, DNS provider. Kok Google, Cloudflare ya, Cloudflare aja. To use custom. Oke, jadi kalau mau ada DNS sendiri gunain custom ya. Jadi aku pilih Cloudflare aja, karena Cloudflare yang saya tahu itu respon DNS-nya cukup lumayan ya. Pi-hole release and third party list order block ads. Oke, ini kayaknya layaknya pihak ketiga yang mereka yang mereka percayai ya untuk memblok iklan ya. Jadi saya pilih semua aja, kalau nggak teman-teman pilih enggak ya, ini menggunakan spasi ya untuk menghilangkan centangnya atau bintangnya ya. Saya gunakan tab, kemudian oke. Block ads over IPv6, saya pengennya IPv4 aja ya, karena saya nggak menggunakan IPv6. Jadi saya hilangkan bintangnya di IPv6, kemudian oke. Nah ini dia, do you want to use current network setting. Oke, jadi saya udah tadinya ya di server saya ini udah saya deskripsikan IP addressnya, jadi ya saya nggak mau ubah-ubah, jadi saya pilih yes aja. IP conflict, it's possible your router still trying to async to IP device. Oke. Recommended aja ya, kita ikuti yang rekomendasi aja. So everything oke. Oke, dia lagi clone HTTPS. Jadi pilihannya pilih aja yang direkomendasikan aja ya, karena ya kita belum tahu lebih jauh gimana konfigurasinya nanti ya, kita akan cari tahu ya. Katanya sih cukup menggunakan DNS aja ya. Jadi ini kan ada adblock, nanti saya nonaktifkan dulu untuk melihat hasilnya ya. Nah ini kita tunggu prosesnya. Oke, dia udah mau selesai. Jadi kalau ini berhasil, saya rasa sangat membantu teman-teman bagi administrasi jaringan ya, yang ingin memblok sebuah iklan tertentu atau semua iklan ya, teman-teman bisa gunain sistem ini sih kalau bekerja dengan baik ya. Karena saya sendiri atau saya pribadi belum pernah mencobanya, baru ini saya mencobanya, sekaligus saya ingin dokumentasikan ya. Oke, installnya cukup lumayan memakan waktu ya, beberapa menit ini.
Oke, your admin password. Oke, nah ini harus dicatat ini. Kalau tidak dicatat nanti lupa, bro. Notepad. Can I just copy? Oke. Install complete. Oke, kalau begitu saya tinggal akses interface-nya ya. Jadi ini IP server saya coba akses 192.168.52010 /admin. Oke, sudah masuk tanpa password ya. Oh, udah. Ini ada password ya. Ini ternyata bukan tanpa password, tetapi dia ada dashboard untuk tamu kalau nggak salah ya ini ya. Oke. Your password. My password tadi. Jadi ini passwordnya belum saya ganti. Ya tentunya nanti akan saya ganti. Tidak mungkin saya tunjukkan password ini atau tetapkan password ini di video saya ya. Nanti bisa pelanggan saya yang mengetahui video ini ya mencoba sistem ini, wah nanti bisa diacak adul ya. Oke, ini udah ready sepertinya ya. Saya mau open adblock dulu ya. Saya mau pause on all site. Saya mau akses website apa ya yang ada iklannya ya. Maybe saya suka nonton di Indo XII. Jadi saya mau akses dulu. Di sini mana iklan ya? Iklan Google apa ya? Giga Purbalingga mungkin. Jadi saya mau cari website yang ada iklan, yang banyak iklannya dulu lah. Di sini juga nggak ada iklan. Kok jadi bingung untuk menentukan website yang ada iklan ya? Saya cari dulu deh. Oke, udah saya cari-cari. Ini ada beberapa website yang memiliki iklan Google ya. Ini bisa dilihat. Ini iklan Google. Kalau saya refresh, iklannya berganti ya. Nah, di sini saya mau coba terapkan kembali ya. Kalau tadi iklan YouTube ternyata nggak bisa ya, nggak terlalu efektif untuk iklan YouTube. Saya apply, oke. Kemudian saya plus lagi DNS-nya. Saya refresh. Oke, sebentar, ini sepertinya masih terdeteksi. Ya, ini masih terdeteksi ya. Nah, contoh lagi kalau iklan dari Google ini kan ada ad ya. Kalau kita akses, dia masih terdeteksi ya. Nah, itu tandanya kita harus refresh dulu ya. Contoh ini saya copy. Oh iya, ini udah saya plus belum ya tadi ya? Ya, sepertinya ini saya belum plus cace-nya ya, cace. Oh masih, oke, saya close saja ya. Saya plus lagi. Jadi dugaan saya itu bukan nggak work ya atau nggak bekerja, tetapi browser saya ini masih mendeteksi DNS lama. Jadi saya mau close semuanya dulu, kemudian saya close. Oke, kemudian saya open lagi ya. Saya open kembali, saya paste lagi alamat tadi. Nah, ini dia iklannya sudah terblok ya. Jadi bloknya seperti ini, seperti tidak bisa diakses ya. Nah, ini Google Ads to IP-nya seperti diblok kalau saya akses YouTube. Nah, itu juga nggak ada iklan ya. Ini kenapa aktif lagi ya adblock saya? Saya mau nonaktifkan dulu, saya kira udah bekerja ya. Oke, nah ini masih ada iklannya ya. Kalau saya contoh putar something, oke, saya putar. Nah, ini masih ada iklannya ya. Jadi ada beberapa website yang masih bisa bocor ya, mungkin karena belum diupdate oleh Pi-hole-nya ya. Tapi saya rasa sistem ini ya, contoh aja di website yang ada iklan seperti ini itu langsung ke blok ya. Jadi menurut saya juga bisa untuk menghemat bandwidth ya, meskipun tidak sebagus adblock ya, seperti adblock yang saya pasang di Google Chrome ya, Google Chrome ini. Tapi paling tidak pelanggan kita atau yang pengguna di
jaringan kita yang tidak memasang adblock itu nggak terganggu oleh iklan lah. Jadi nggak ada salahnya sih kita install Pi-hole ini ya. Jadi cukup membantu meskipun tidak optimal ya. Jadi saya rasa worth it juga ya, bukan gagal ya. Kalau gagal kan ya semuanya nggak bakal bisa ya, nggak terdeteksi gitu. Oke, admin panel, saya login lagi, saya mau lihat statusnya ya. Nah, ini sudah ada 100 queries atau 100 request yang diblok oleh sistem ini. Kita juga bisa menambahkan whitelist ya, contohnya domain Google yang mungkin iklannya terpercaya ya, karena iklan itu kadang ada yang sangat mengganggu atau kadang ada juga yang diperlukan ya. Jadi tidak semua iklan itu mengganggu, enggak juga sih, tapi kebanyakan website itu menampilkan iklan ya mengganggu sih. Nah, jadi teman-teman di sini ada settingan beberapa ya. Jadi saya nggak mau bahas dulu karena juga saya baru install ini ya. Jadi juga ya saya mungkin tahu beberapa sedikit menu di sini. Whitelist ya, ini untuk mengizinkan alamat domain atau alamat website yang sejatinya sudah diblok, dan ini blacklist kalau kita ingin menambahkan list atau daftar hitam ya dari website. Contohnya saya ingin memblok website saya sendiri aja. Nah, ini kan masih bisa saya akses ya, masih bisa saya akses. Kalau saya taruh di blacklist, contoh seperti ini, saya add reggae mungkin ya, add exact aja ya. Jadi alamat yang seperti ini sama persis dia akan diblok. Kalau saya refresh dia akan tetap mau karena DNS-nya sudah kebaca duluan ya tadi ya. Jadi harus saya flush seperti tadi. Untuk membuktikannya apakah sistem ini bekerja atau enggak, saya coba tutup, saya flush DNS di komputer saya, Google Chrome juga saya tutup, kemudian saya flush juga DNS di Mikrotik ya. Sudah, saya open lagi, kemudian saya akses lagi ya website saya. Oke, masih ada ya. Ini sedikit tricky ya, alias membingungkan. Kenapa masih bisa diakses? Nah, kalau saya akses lagi nggak bisa. Nah, itu saya bilang terkadang ya, bukan sistemnya nggak bekerja, tetapi history atau alamat sebelumnya itu masih tersimpan. Jadi kalau sistem teman-teman tiba-tiba nggak bekerja, jangan langsung simpulkan oh sistem ini error, jangan ya. Tapi terkadang ya seperti ini, ada sistem yang namanya cache ya, atau kondisi history lah. Kalau teman-teman susah memahami apa itu cache, jadi layaknya history, dia masih mengenali website yang pernah kita akses sebelumnya. Nah, oke, mungkin sistem Pi-hole ini tetap saya ingin gunakan ya, karena ya menghemat beberapa bandwidth ya menurut saya, meskipun tidak efektif seperti adblock, tapi paling tidak sudah mengurangi ya. Nah, sudah mengurangi, ini sudah 138 yang kena blok, karena ya jaringan ini juga udah langsung online ya, udah banyak yang menggunakan, jadi langsung bekerja ya. Untuk sistemnya sendiri performanya saya rasa nggak mengganggu ya, nggak mengganggu. Oh, ini ada list yang kena blok ya. Nah, ini ada alamat-alamat yang kena blok. Mungkin teman-teman ingin memblok sebuah alamat apa ya, alamat situs yang nggak baik juga bisa. Saya rasa menggunakan ini ya. Nah, ini ada cukup menarik ya sistemnya, bisa memblok seperti ini. Meskipun di Mikrotik bisa sih, tapi tentunya akan lebih susah manajemennya kalau di Mikrotik. Kalau di sini kan sudah ada disediakan lah menunya ya. Nah, kemudian yang paling menguntungkan di sini ya, sistem ini sudah memiliki list daftar iklan yang
biasanya akan diblok dia. Jadi kita nggak perlu nambahin satu-satu ya, karena kalau nambahin satu-satu ya bisa keriting tangannya nanti. Oke, mungkin sampai di sini aja ya. Bukan tutorial ya, dokumentasi mencoba-coba ya sistem Pi-hole ini. Thank you teman-teman yang udah ngasih tahu saya mengenai sistem ini. Jadi saya rasa sistem ini cukup bermanfaat untuk teman-teman gunakan di sistem jaringan teman-teman. Tentunya untuk menghemat bandwidth ya, dan tentunya tidak mengganggu pelanggan yang kita berikan akses internet ya. Tentunya kalau iklannya nggak ada ya, pelanggan tentunya makin senang, meskipun terkadang iklan itu membantu kita juga ya, layaknya video ini pasti ada iklan. jadi ya ada plus minusnya lah, tapi kalau iklannya terlalu banyak ya itu kan tentunya akan mengganggu juga. Oke, mungkin cukup aja ya. Udah dari tadi saya bilang mau selesai videonya tapi nggak selesai ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan share video ini agar saya semakin semangat bikin video. Bye bye.